Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang treaty shopping dan bentuk usaha tetap. Tax planning. Tax planning adalah suatu peralatan dan sebagai suatu tahap awal dari manajemen perpajakan atau tax management. Manajemen perpajakan atau tax management merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen tersebut agar dapat tercapai suatu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tax management tersebut, tax planning merupakan tahap awal dalam hierarkinya. Tax management pasti tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan, planning, pengorganisasian organizing, pelaksanaan actuating, dan pengendalian controlling. Beberapa pengertian tax planning menurut para ahli. Spitz and Berry dalam bukunya yang berjudul International Tax Planning mengutarakan bahwa tax planning adalah pengaturan dalam bisnis dan perorangan sedemikian rupa untuk menarik pajak serendah mungkin dan penyiapan fakta dengan cara yang paling disukai. Menurut Dictionary of Tax Terms, tax planning adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari pembedaan berbagai pilihan atau opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan wajib pajak yang minimal pada masa pajak ini dan masa pajak yang akan datang. Motivasi tax planning. Secara umum, motivasi melakukan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak after tax return. Hal ini karena pajak mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan perpajakan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Manfaat tax planning. Manfaat yang diperoleh dari tax planning yang dilakukan secara cermat yaitu yang pertama, penghematan kas keluar. Karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. Kedua, mengatur aliran kas masuk dan keluar atau cash flow. Karena dengan perencanaan pajak yang matang, dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih baik dan akurat. Tujuan tax planning. Tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak atau perencanaan pajak tax planning yang baik sebagai berikut. 1. Meminimalkan beban pajak yang terutang. 2. Memaksimumkan laba setelah pajak. 3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak tax surprise jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Fiskus. 4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Treaty shopping. Treaty shopping melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berkedudukan di beberapa negara. Treaty shopping dilakukan oleh pihak yang merupakan penduduk suatu negara, misalnya negara Singapura, yang tidak mempunyai tax treaty dengan suatu negara lain, misalnya negara Amerika, dengan cara membuat suatu entitas pada negara, misalnya negara Indonesia, yang mempunyai tax treaty dengan negara Amerika, untuk dapat menerapkan tarif pemotongan pajak sesuai dengan tax treaty. Wajib pajak luar negeri wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi surat keterangan domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP, tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar. Penyalahgunaan P3B. Persetujuan penghindaran pajak berganda P3B atau tax treaty adalah suatu kesepakatan antara dua negara untuk mengatur hak pemajakan atas suatu penghasilan. Penyalahgunaan P3B dapat terjadi dalam hal A. Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur atau skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. B. Transaksi dengan struktur atau skema yang format hukumnya legal form berbeda dengan substansi ekonomisnya
economic substance sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. C. Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan, beneficial owner. Beneficial owner. Istilah beneficial owner berasal dari istilah dalam common law. Dalam common law terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu legal dan beneficial. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan secara beneficial lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti, meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal. Pendapat menurut Vogel sebagaimana dikutip oleh Rajmanto Surahmat 2007, beneficial owner didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, atau menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu dimanfaatkan. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 2 tentang penerapan prinsip mengenai pemilik manfaat dari korporasi alam, rangka pencegahan 2 pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dijelaskan bahwa beneficial owner adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan atau menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham pada suatu korporasi. Beneficial owner dalam P3B. Konsep beneficial owner dalam P3B diterapkan terkait pembayaran dividen, bunga, dan royalti. Dalam kaitannya dengan P3B menjelaskan dalam bagian komentari pasal 10, 11, dan 12 OECD, model menyebutkan bahwa companies tidak dapat dianggap sebagai beneficial owner. Dalam pasal itu juga dikatakan bahwa istilah beneficial owner tidak boleh diartikan secara sempit, tetapi harus diartikan dalam konteks tujuan dari P3B, yaitu mencegah terjadinya pemajakan berganda, double taxation, ketiadaan pengenaan pajak, double non-taxation, OECD 2010. Anthony Tiona 2013 pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa P3B baik US model, OECD model, UN model, ataupun Indonesian model semuanya memposisikan beneficial owner sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima manfaat P3B. Terkait penghasilan dividen, bunga, dan royalti, hanya saja US model memiliki kriteria yang harus dipenuhi oleh beneficial owner dalam model P3B-nya. Ilustrasi kasus treaty shopping. PTD yang membayar royalti kepada PTC yang berdomisili di Uni Emirat Arab UAE. PTA membayar royalti atas penggunaan sebuah merek sabun mandi. Antara Indonesia dan UAE sudah ada P3B. Dalam P3B itu diatur tentang tarif royalti yaitu 5%, maka PTD membayar royalti kepada PTC dengan tarif sesuai dengan P3B yaitu 5%. Persoalannya, siapa pemilik sebenarnya manfaat ekonomis atau beneficial owner atas merek sabun tersebut? Berdasarkan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual, pemilik merek atas sabun dimaksudkan adalah PTA yang berdomisili di Hong Kong. PTA mengadakan perjanjian pemberian lisensi kepada PTD yang berdomisili di Swiss. Berdasarkan dokumen BPOM, pemberi otorisasi penggunaan merek di Indonesia adalah PTB
pada setiap kemasan sabun yang dijual dan di Indonesia tertera Made Under Authority of PTB. Lalu, di mana posisi PTC sebagai penerima royalti dari wajib pajak yang saya periksa? Saya menduga PTC merupakan perusahaan cangkang, konduit. Ia dibentuk oleh sebuah korporasi hanya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di P3B di Indonesia, antara Indonesia dengan UAE, di mana dalam P3B tersebut tarif pajak atas royalti relatif lebih rendah, yaitu 5%. Menurut saya, PTC bukan beneficial owner atas merek sabun tersebut. Merek beneficial owner yang sebenarnya adalah PTB yang berdomisili di Swiss. Tarif pajak royalti yang diatur dalam P3B Indonesia dan Swiss adalah 12,5%. Dengan demikian, ada dugaan telah terjadi penyalahgunaan P3B. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha, place of business, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung, termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer, atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Subjek pajak BUT. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai subjek yang dituju untuk dikenakan pajak, menurut Mansuri 1996. Dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH, bentuk usaha tetap didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, dan sebagainya. Yang ketiga, BUT jenis keagenan. Yang termasuk dalam jenis ini adalah orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian yang keempat, BUT jenis perusahaan asuransi. Berupa agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal atau kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Mengacu pada pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH tersebut, dapat diketahui bahwa adanya BUT tidak hanya dibatasi oleh bangunan fisik saja, tetapi melingkupi BUT lainnya, seperti 1. BUT jenis aktiva. Suatu bentuk usaha tetap jenis aktiva ditentukan dengan adanya suatu tempat usaha, yaitu fasilitas-fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung, termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer, atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usahanya melalui internet. Kedua, BUT jenis aktivitas. Meskipun subjek pajak luar negeri tidak mempunyai aktiva atau suatu tempat usaha, subjek pajak luar negeri tersebut masih dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila mempunyai aktivitas tertentu di Indonesia. Yang termasuk BUT jenis aktivitas adalah A. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. B. Pemberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain.
sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau Objek 1 tahun. pajak BUT. Pasal 5 ayat 1 UU PPH 1984 terdiri dari 3 jenis. UU RI 1984. 1. Penghasilan dari usaha atau operasi suatu bentuk usaha tetap yang berasal dari kekayaan yang dimiliki atau dikuasai. 2. Pendapatan kantor pusat dari kegiatan usaha atau operasi penjualan barang atau jasa di Indonesia serupa dengan yang dilakukan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. 3. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diterima atau diambil oleh suatu penguasa yang terdaftar asalkan ada hubungan yang efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang mendatangkan penghasilan. Tarif pajak BUT. Tarif BUT PPh Badan pasal 17 ayat 1 yaitu sebesar 25%. Tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Selain dikenai tarif PPh Badan pasal 17 ayat 1 berdasarkan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT akan dikenakan pajak tambahan brand profit tax sebesar 20%, pengecualian dari pengenaan PPh pasal 26 ayat 4 atau brand profit tax diberikan apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap ditanamkan kembali di Indonesia. Biaya-biaya BUT atau pengurangan penghasilan BUT berdasarkan pasal 6 ayat 1 seperti halnya wajib pajak badan dalam negeri bentuk usaha tetap dapat mengurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. D. Kerugian karena penjualan atas pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Time test BUT. Syarat timbulnya BUT di Indonesia apabila telah memenuhi syarat material dan formal. Syarat material mengacu kepada terpenuhinya suatu kondisi atau peristiwa menjalankan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu. Penentuan jangka waktu tersebut dikenal sebagai time test. Lamanya time test untuk menentukan eksistensi suatu BUT dapat bervariasi sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh BUT tersebut di suatu negara. Adapun lama penentuan tersebut disepakati oleh masing-masing negara yang menyepakati suatu P3B. Sementara formal menunjukkan bahwa suatu BUT telah ada atau timbul di Indonesia sebagaimana mengacu pada pasal 2 ayat 1 UU KUP. Tabel di bawah merupakan rangkuman time test penentuan BUT di Indonesia dengan mitra negara lainnya sebagaimana disepakati dalam P3B antara Indonesia dan negara-negara tersebut. Perlakuan pajak bagi kantor perwakilan dagang asing sebagai BUT. PPh pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak tersebut. Terdapat norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,
perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, adalah perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan, operasi, dan transfer atau aturan pelaksanaan dari pasal 15 Undang-Undang PPH Keputusan Menteri Keuangan tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak luar negeri, yaitu mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Ilustrasi kasus BUT. PTX merupakan BUT-X Ltd Kamboja Non-Treaty Partner. Pada tahun 2019 laba mencapai 6 miliar. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 4,5 miliar. PTX mempunyai kredit pajak berupa PPh pasal 21 sebesar 200 juta dan PPh pasal 23 sebesar 140 juta. Maka perhitungan pajak yang harus dibayar oleh BUT yaitu perhitungan PPh tahun yang terutang. 4,5 miliar dikali 2,5% sama dengan 1125. Perhitungan PPh tahunan yang harus dibayar 1125 dikurang 200 juta ditambah 140 juta sama dengan 1125 dikurang 340 juta sama dengan 785 juta. Perhitungan PPh 26 atau branch profit tax yang harus dibayar 20% dikali 4,5 miliar dikurang 1125 sama dengan 20% dikali 3375 sama dengan 675 juta. Kesimpulannya, treaty shopping adalah praktik yang digunakan untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian penghindaran pajak berganda P3B oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini sering melibatkan penggunaan entitas di negara ketiga yang memiliki perjanjian pajak dengan negara tempat pajak dibayarkan untuk mencegah penyalahgunaan ini. Penting untuk menerapkan konsep beneficial owner yang memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berhak atas penghasilan yang dapat menikmati manfaat dari P3B. BUT merupakan pengertian yang merujuk kepada kehadiran suatu tempat usaha oleh wajib pajak luar negeri di Indonesia. BUT dapat berupa berbagai bentuk seperti cabang kantor perwakilan atau proyek konstruksi pajak dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh BUT. Dan tarif yang berlaku adalah 25% untuk pajak penghasilan badan, ditambah pajak tambahan dan profit tax jika penghasilan tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.